Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Rabu 24 Agustus 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia kupisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema, terimalah dia sebagai saudaramu dalam Tuhan. Pada masa lampau, budak merupakan milik sang tuan yang bisa dibeli dan dijual sesuai keinginan sang tuan. Bahkan seorang budak bisa diusir dari rumah tuannya ketika sudah tua atau sakit. Yang paling mengerikan adalah bahwa sang tuan bisa membunuh budaknya ketika dia melarikan diri. Ancaman inilah yang dihadapi oleh Onesimus, salah satu budak Filemon yang melarikan diri. Hubungan Filemon dan Onesimus sedang ada dalam ketegangan. Onesimus berani berlaku curang. Ia mencuri harta sang tuan dan melarikan diri ke Roma. Hukuman terhadap pelanggaran ini bisa membuat Onesimus dihukum mati karena selain melarikan diri, dia juga mencuri. Ketika melarikan diri dan akhirnya dipenjarakan, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Pengajaran Paulus membuat Onesimus akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pun mengalami titik balik yang membuatnya bertobat dari kejahatan. Sejak saat itu Paulus menyebutnya sebagai anak dan buah hati. Meskipun sudah sangat dekat dengan Paulus, namun Paulus tidak menahan Onesimus untuk kepentingannya sendiri. Ia justru menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Kebaikan hati Filemon membuat Paulus optimis untuk meminta Onesimus kembali kepada tuannya. Melalui suratnya, Paulus memediasi Filemon dan Onesimus supaya relasi mereka menjadi harmonis kembali, tanpa mengganggu atau membatalkan relasi tuan dan budak. Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus dengan sukarela, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yakni sebagai saudara yang kekasih. Umat Tuhan, mari kita akhiri aktivitas hari ini dengan mengucap syukur bahwa kita punya teladan beriman seperti Paulus yang mau berbuat baik kepada Onesimus. Darinya kita belajar untuk selalu berjuang menjadi sahabat dan saudara bagi sesama. Doa malam ini, ya Allah, tolonglah kami. Buatlah kami mampu mengasihi mereka yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami dengan kasih seorang sahabat
dan kasih seorang saudara. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.